putra-putra beliau, Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, wal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Oh Masya Allah, itu kabel sanad tersebut mau disambung lagi, satu kabel, dua kabel, tiga kabel, 10 meter, 20 meter, 100 meter, tetap aja bunyinya lantang. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna. Ya Allah, kami mendengar sang pemanggil memanggil kami kepada iman, dan inilah kami menjadi orang yang beriman. Kita nggak mendengar langsung dari Rasulullah, tetapi kabelnya itu bersambung sampai kepada kita sekalian melalui jalur guru-guru kita, dan sampailah kepada kita panggilannya Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad, ajakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas nikmat yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. Insyaallah majelis ini makin berkah. Dan Al-Habib Ali Al-Masyhur juga dulu tuh beliau selalu bilang, nanti saya pengen lihat bahwasanya kita sekarang di sini ada Jalsatul Itsnain cuma satu, bukan cuma Jalsatul Itsnain tapi Jalasatul Itsnain, tapi majelis-majelis Jalasatul Itsnain yang terinspirasikan oleh majelis Jalsatul Itsnain menyebar di penjuru dunia, dan ini salah satunya. Dan juga beliau bilang sekarang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أعظم ما نحن نجنيه في حياتنا هذه أن نعيش ونحن نتعشق منهج من مناهج رجال الكمال. كان يقول شيخنا الإمام الحريري عليه رحمة الله، شيخ محمد بن محمد، قال إذا متنا قبل أن نصل يكفينا شرفا أننا متنا ونحن نحاول الوصول إلى هذا الطريق، وإذا وصلنا فذاك المطلوب. طولت في الكلام. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau Syekh Sami setelah mengucapkan alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasanya termasuk kenikmatan dan buah yang sangat nikmat yang ada di dunia ini, ketika kita berada di dunia berusaha untuk kita ini mengikuti jejak orang saleh, duduk dengan mereka dan berusaha mengikuti mereka sedikit demi sedikit. Makanya para salafun saleh mereka mengatakan bahwasannya termasuk sebuah kebahagiaan bagi kita adalah ketika kita mengikuti jejak mereka. Ketika Allah berikan kita sampai kepada Allah dengan mengikuti jejak mereka, itu adalah sebuah nikmat. Atau kalau kita nggak sampai karena banyaknya dosa kita, maka kita bersyukur karena kita telah mengikuti jejak-jejak daripada orang-orang saleh. كم في هذا العالم من أناس لم يختار الله عز وجل لهم الإسلام أبدا فجعلهم غير مسلمين وغير مؤمنين. Berapa banyak di dunia ini orang yang Allah nggak kasih nikmat yang namanya Islam. Di dunia ini masih ada orang yang Allah nggak berikan nikmat itu Islam. وكم من إنسان مسلم لكنه غافل عن هذا الدين وعن الارتباط بالله تبارك وتعالى. نسأل الله لنا وللمؤمنين الهداية. Ada juga kata beliau orang udah dikasih Islam, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan keislamannya. Sehingga Islam tapi dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. ومنهم من هو طائع وطيب لكن لم يرتبط بأحد من العلماء ولا من العارفين ولا من أهل الدلالة على الله تعالى. Ada juga yang model ketiga. Siapa? Orang-orang yang mereka ini ahli taat, suka ibadah, tapi sayangnya apa? Mereka nggak punya ikatan dengan orang soleh, ikatan orang-orang yang telah dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. وقديما كانوا يقولون من لم يجالس مفلح كيف يفلح ومن جالس مفلح كيف لا يفلح. Dikatakan oleh orang-orang terdahulu bahwasannya siapa orang yang duduk dengan orang yang beruntung, gimana dia bisa tidak beruntung? Dan orang kalau ingin beruntung, bagaimana dia bisa beruntung kalau dia tidak pernah duduk dengan orang yang beruntung? وقد قال الحبيب علي فالسعادة منوطة كلها باقتفاهم بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم. Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan bahwasannya keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan semua itu hanya mengikuti orang-orang yang di dalamnya mengikuti daripada jejak orang soleh. Hanya orang yang mengikuti orang soleh yang diikuti oleh keberuntungan dan kebahagiaan. Dan kata Habib Ali Habsyi, sungguh beruntung orang yang memandang mereka orang soleh. Atau
kau pernah memandang orang yang di situ orang itu pernah memandang orang soleh. ومن خصوصيات أهل المعرفة بالله وأهل السلوك وأهل التصوف والسادة العلويين ومن ارتبط بهم بالخصوص إقامة هذه المظاهر المتعلقة بحوليات الأولياء عند ذكرى انتقالهم إلى عالم الله تبارك وتعالى. Termasuk kehususian yang kita bisa ambil dari kita dekat dengan orang-orang soleh adalah dibuatnya acara seperti ini. Dibuat acara untuk kita mengingat, mengenang sejarah, manakib, mujahadah mereka, orang-orang yang telah sampai kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini adalah kehususian yang kita miliki. فتكون مواسم للفرح عند الناس. Sehingga acara seperti ini menjadi momen kegembiraan dan kebahagiaan. ويأتون من الأماكن المختلفة يجتمعون على الطاعة والذكر والتلاوة والتهليل. Sehingga mereka datang dari tempat-tempat yang jauh untuk ke tempat ini, untuk bertahlil bersama, berdoa bersama, membaca zikir bersama di acara yang seperti ini. ومن ذلك أيضا إطعام الطعام والتوجه في وجوه الخيرات. ما في طعام. الحوليات بشكل عام يعني. لا ما في طعام. Dikata beliau bahwasanya juga kita kumpul di sini, kita bersama duduk berzikir dan dikasih makan. Anak bilang nggak dikasih makan ini memang. Nah. وأعظم من أعظم منافعها التذكير والتذكر للسيرة والمنهج. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فمن معانيها تثبيت قلوب المؤمنين وهداية المريدين والسالكين. Dikatakan bahwasannya termasuk kehususian yang kita dapatkan dari kesemuaan acara seperti ini adalah kita mengingat mereka, kita mengingat sejarah mereka, dan kita diceritakan tentang akhlak dan kebiasaan baik mereka ketika mereka berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya, wahai Muhammad, aku ceritakan kepada kamu cerita orang para anbiya sebelum kamu, tujuannya adalah untuk menguatkan hatimu. Maka kata para ulama dari ayat ini menunjukkan bahwasanya ketika kita suka mendengarkan cerita orang soleh, cerita orang-orang yang punya hubungan irtibat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan menguatkan hati kalian dan akan menjadi sebab cikal bakal munculnya hidayah di dalam hati kalian. جزا الله خير الحبايب في أن اختاروا هذه الليلة لتكون ذكرى للإمام الشهيد الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وشيخنا الحبيب أبو بكر. شيخنا كلنا جميعا الموجودين ما من واحد إلا هو يعرفه وله به صلة. أما الحبيب محمد بن سالم هم سيحدثونكم عنه، فقد أخذوا بالسند المتصل عن أولاده وهم أعرف به مني. Beliau mengatakan bahwasanya alhamdulillah kita bisa duduk di tempat seperti ini. Kita mengingat daripada haul ayah daripada Al-Habib Umar, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, dan juga haul daripada Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, yang mana kata beliau untuk cerita tentang Habib Muhammad, maka insyaallah Habib Jindan dan Habib Hasan lebih tahu dan lebih mengenal, dan yang mana mereka berdua Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur dan juga Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ini adalah guru daripada kita semua. Tidak ada yang ada di depan ini kecuali telah mengambil ilmu dari mereka semua, yaitu dari Habib Umar dan juga daripada Habib Abu Bakar, dan mudah-mudahan semua yang hadir tempat ini mendapatkan barokah mereka semua. والحبيب أبو بكر هم أعرف بهم مني، لكنهم يقدمون لأجل يكون الأمر فيه شيء من يفرحون الصغار، خليه يفرح قليل لا بأس ما في شيء في ذلك. هذا توك ضحكوا كيف؟ وحتى الحبيب أبو بكر هم أعرف بهم مني. Nah, beliau Syekh Sami, beliau ini adalah santri yang sangat dapat perhatian khusus, sampai beliau anak istrinya ditaruh di gunung sampai sekarang. Temenan aku kira ngawur kok. Tapi beliau dari tawadhu, ini bedanya orang yang duduk dengan orang besar. Tawadhu beliau mengatakan bahwasanya sebenarnya mereka yang ada di depan anak ini, Habib Jindan, Habib Ahmad, Habib Hasan, mereka itu lebih dekat dengan Habib Abu Bakar Masyhur, lebih tahu mengenal kepada Habib Abu Bakar Masyhur. Tapi kata beliau, inilah adat daripada orang-orang soleh, suka biasanya nyuruh yang kecil. Ana sogir antum tahu itu. Man sogir. Adat salafun saleh itu mereka yang kecil itu disuruh berdiri untuk memberikan keterangan supaya apa? Supaya mendapatkan barokah dari mereka. Dan ini semua adalah tawadhu daripada Syekh Sami, padahal beliau adalah santri yang sangat dicintai dan mendapatkan nadhar khusus daripada Habib Abu Bakar Al-Adni. Al-Habib Abu Bakar lam yakun rajulan عاديا وهو حجة لأنه قريب عهد سنة واحدة من يوم انتقل إلى عالم الله
أوصاف وأفعال وأخلاق يمكن بعض الناس ما يصدق أنها موجودة في الزمان الذي نعيش فيه لو لم نراها بأعيننا. Beliau Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur adalah sosok yang luar biasa. Bahkan beliau ini bukan termasuk manusia yang biasa. Manusia yang Allah berikan kelebihan dan keistimewaan dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari keilmuannya. Bahkan kata beliau, seandainya kita nggak pernah ketemu Habib Abu Bakar, kita dengarkan ceritanya, kita akan kagum. Masa ada orang seperti ini di zaman ini? Masa ada seorang hebat seperti ini? Ini seharusnya zaman dahulu. Tapi itu semua ada di hadapan kita, dan beliau adalah Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur. حتى من العجائب أن كثير من الناس إذا ذكروا يقول المفكر الإسلامي الدكتور، كان يقول الحبيب أبو بكر هذه الألفاظ نحن لا نفرح لا نتشرف بها، هذه لأجل عقول اللي ما يفهمون إلا هذه اللغة. بغيته دال كما الخلق، لكنه مربي عارف دال على الله فقيه. كثير من الناس ما يعرفون أن الحبيب أبو بكر تدرج في القراءة من صغره، قرأ المنهاج عدة مرات على شيوخه، بل ومن مناقبه أنه قرأ مغني المحتاج، ما هو مغني المحتاج، مغني ابن قدامة في فقه الحنابلة عند الحبيب عبد القادر، 4 مجلدات هذا الكتاب، قرأه من أوله إلى آخره على الحبيب عبد القادر. الله أكبر. اللهم صل على محمد sallallahu alaihi Muhammad. Kata beliau bahwasannya kita terkadang ada sahih terjemah sahih. Beliau mengatakan bahwasannya beliau Habib Abu Bakar ini, kita lihat beliau mendapat julukan dari orang mufakir dan juga doktor. Ini yang dikenal orang, padahal di dalam beliau jauh dari itu. Beliau adalah seorang pendidik, seorang yang menyampaikan orang untuk mengenal kepada Allah, mendidik santrinya untuk menyelam di dalam lautan ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita nggak tahu beliau ini orang yang sangat istimewa. Bahkan kata beliau, dari zaman kecilnya beliau sering membaca daripada Minhaj, dan juga beliau membaca daripada kitab Al-Mughni yang mana 4 jilid. Kitab 4 jilid mulai kecilnya beliau menghatamkan berapa kali di hataman guru beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Jadi beliau bukan orang biasa. Cuman beliau terkenalnya dengan satu titel atau 2 titel, tapi yang ada di dalam beliau adalah sosok seorang guru yang luar biasa, yang bisa menyampaikan seorang hamba untuk mendekatkan kepada nabinya dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. قال له والده الحبيب علي بن أبي بكر المشهور يا أبا بكر ياؤوك بها مسرجة ملجمة وقالوا اركب، إشارة إلى المراتب الكبيرة التي سينالها من فضل الله تبارك وتعالى عليه من الصغر. مسرجة ملجمة يعني لما يأتون بجمل جاهز اركب مباشرة، فهذه عطايا كبيرة كانت تنتظره من الصغر. Masya Allah. Beliau, bahkan ayah beliau Al-Habib Ali, Habib Abu Bakar ini punya ayah namanya Ali bin Abu Bakar Al-Masyhur. Kata kabar gembira ketika ayahnya memandang ini orang, ini anak, ada keistimewaan Allah letakkan di dalamnya. Bahkan kata ayah beliau Al-Habib Ali bin Abu Bakar Masyhur, wahai anakku, sekarang kuda sudah terpelanai, kuda sudah siap untuk berangkat, naiklah dan pergi semana kau jauh, pergilah. Artinya menunjukkan bahwasanya ini anak akan menembus derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. ومن مناقبه أنه إذا جاء في أي وقت عند الحبيب عبد القادر الإمام الكبير القطب يقول يا حيا بقرة العين في الوقت الزين، دائما يقول له هذه الكلمة. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, guru beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad pernah mengatakan bahwa setiap Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur ini datang kepada beliau selalu mengatakan bahwa ya hayya bi qurratil ain, selamat datang kepada orang yang aku bangga-banggakan, orang yang memiliki kedudukan khusus di waktuku, dan kau datang kepadaku di tempat di waktu yang sangat tepat, orang yang aku cintai dan selalu datang di waktu yang tepat yang aku harapkan kau datang di dalamnya. Setiap Habib Abu Bakar Masyhur datang, selalu Habib Abdul Qadir mengatakan seperti itu, kau adalah orang khusus dan datang di waktu yang sangat tepat, aku harapkan engkau untuk datang. Setiap kali. وكان عين الحبيب عبد القادر هذه ما بتقر إلا بشيء عظيم، لأنها عين مرعية بعين العناية، ما بتقر عينه إلا بشيء عليه حمد. Dan kata beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini enggak mengatakan bahwasanya orang yang spesial di dalam diriku, kecuali ada yang tersembunyi yang istimewa di dalam Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. كان رجلا ممتلئ القلب بالرحمة للمؤمنين كلهم. Kamu harus tahu, Habib Abu Bakar Masyhur ini orang yang hatinya itu dipenuhi dengan kasih sayang
kepada manusia. يفكر في العاصين أكثر من تفكيره في الذي يتعلمون عنده في الرباط وفي المعهد. Bahkan beliau memikirkan orang yang ada di luar sana itu lebih banyak pemikirannya dan kasih sayangnya daripada santri-santri beliau yang ada di dalam pesantren beliau. هذه الساحة لا تسع لأن نطيل الكلام في الكلام عن الحبيب عبد القادر، لكننا جئنا امتثالا لأمر حبايبنا لأجل يكون هذا المجلس متصل بمجالس الحولية التي نرجو بها فرح قلوبهم المتصل بفرح قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ويكتب الله لنا نصيب من خدمة دعوتهم والسير في طريقتهم على ضعفنا وعلى تقصيرنا، والحمد لله على هذه المظاهر. جزا الله حبايبنا خير الجزاء وجعلها كلها سعادات متصلة بقلوب أكابر رجالنا وأئمتنا، وربطنا الله بهم ربط لا ينحل مع الصدق والإخلاص ظاهرا وباطنا، والعفو منكم. Beliau mengatakan bahwasanya tempat ini sangat mepet waktunya. Mau mepet waktunya, keadaannya, dan masih ada Habib yang lain. Mungkin kalau ingin lagi mungkin Habib Hasan bisa ngundang saya kembali. Lah ada ziyadah. Mudah-mudahan di lain waktu bisa ketemu lagi dan bisa kita terangkan lebih luas karena waktunya sangat mepet dan ada Habib Jin dan yang lainnya. Alhamdulillah. Yang kedua kita minta Habib Ahmad bin Jindan untuk memberikan ceramahnya, ya. Fa'alaihi wa yatafaddal ma'juran mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kedua kali sekarang hadir di majlis besarnya Habib Hasan ini. Cuman yang pertama, kalau nggak salah di sebelah situ ya Habib, atau di sini ya, yang di sebelah sana ya. Begitu itu waktu nggak ada Habib Jindan, sekarang ada Habib Jindan. Saya rasa yang lebih tepat bicara bukan saya, Habib. La yufta wa malik fil Madinah. Sekedar imtithalan lil amr, kita malam hari ini menghadiri haul Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh wal Habib Abu Bakar. Kita beruntung kalau mereka, alhamdulillah, mereka orang-orang mulia di sisi Allah. Tetapi kita yang butuh kepada mereka, butuh memandang kepada wajah mereka. Kalau kita nggak bisa melihat wajah mereka, memandang orang yang pernah melihat wajah mereka. Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang, bakhat man qad ra'ahum أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دائم ملازم فيناهم لا ترافق وتصحب في الخليقة سواهم فإن مولاك وفر من هباته عطاهم جاد وانعم عليهم بالرضا واجتباهم يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم. Habib Ali bilang dalam ucapannya, beruntung orang yang lihat mereka. Jangankan lihat mereka langsung, lihat dengan perantara orang-orang yang pernah melihat mereka, juga kebagian keberuntungan. Kita di sini yang hadir di sini mayoritas mungkin nggak pernah lihat Habib Abu Bakar, kecuali dari fotonya atau videonya, apalagi Habib Muhammad bin Salim. Tetapi saya yakin semua yang hadir di sini cinta kepada mereka, iya kan? Ambil kabar, ini tanda Allah ingin kebaikan besar bakal kita. Makanya ditanamkan di dalam hati kita cinta kepada orang-orang mulia itu. Kebaikan besarnya apa tahu? Almar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak di hari kiamat bersama yang dia cintai. Kita cinta kepada orang-orang mulia itu, alhamdulillah, insyaallah hari kiamat kita bersama mereka, insyaallah. Tapi yang paling penting adalah fasa'fi masa'u. Apa yang mereka tempuh, kita tempuh. Langkah mereka, kita letakkan kaki kita di atas langkah mereka. Tadi di video yang di cuplikan video tadi ada satu kalimat menarik. Saya dengar itu, mungkin boleh saya katakan, kalau Habib Abu Bakar seumur hidup nggak mengucapkan suatu kecuali satu kata itu udah cukup. Apa beliau bilang? A'tini qalbak usilakila rabbak. Kasih saya hatimu, saya sampaikan kamu kepada Allah. Itu bukan sekedar omongan. Omongan kalam dhaik, kalam orang yang memang pernah merasakannya. Kenapa? Beliau
pernah menyerahkan hatinya, sanubarinya kepada gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf sampai jadi sekarang Abu Bakar Al-Masyhur. Makanya itu dulu ada satu ucapan Syekh Ka'bi Bakar bin Abdul Al-Attas wa murid Ka'ali Habsyi wa illa fala. Guru seperti Abu Bakar bin Abdul Al-Attas dan murid seperti Ali Habsyi, Ali bin Muhammad Habsyi sahib Maulid. Kalau enggak jangan ngomong. Dan juga kalau sekarang Syekh Ka'abdul Qadir bin Ahmad Saggaf wal murid Ka'bi Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur wa illa fala. Guru seperti Habib Abdul Qadir bin Ahmad dan murid seperti Habib Abu Bakar, kalau enggak jangan ngomong. Pengakuan beliau telah menyerahkan hatinya kepada gurunya dan disampaikan kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita beruntung kita diperkenalkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga bersama mereka. Mereka ini orang-orang mulia. Dari sejak mereka lahir, hidup mereka persembahkan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Mereka persembahkan hidup mereka untuk Allah. Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih, beliau pernah bilang dalam ucapannya, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraqa dzikr tul al-umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu at-ta'aba lahu ishtighalun bihifdhi as-sirri an dakhalin laythun nizal idza ma'araka al-kaba. Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih beliau bilang, saya kehilangan banyak orang besar, rijal. Apa sifat mereka? Ma faraga dzikr tulal umr wal kutub. Seumur hidupnya enggak pernah putus mengingat Allah. Enggak pernah putus mengingat Allah. Seumur hidupnya kesibukannya kitab Al-Qur'an. Subhanallah, tadi hadir di tempatnya Syekh Sameh, di mana namanya Nangko Jajar. Peringatan Haul Habib Abu Bakar rangkaiannya, salah satu yang menarik dari peringatan Haul di Nangko Jajar, Syekh Sameh bikin pameran. Pameran apa? Pameran Habib Abu Bakar Masyhur. Kita diperlihatkan apa yang Habib Abu Bakar persembahkan selama hidupnya. Itu belum semua, baru setetes dari samudera. Kita diperlihatkan biografi singkatnya. Kita diperlihatkan sebagian dari guru-gurunya. Habib Abu Bakar itu ketika saya pernah sekali di Jeddah, saya minta ijazah kepada beliau, beliau kasih ijazah. Beliau bilang guru-guru saya ini sekitar 90 sampai 100 orang di berbagai penjuru. Semuanya orang-orang besar. Tadi diperlihatkan sebagian besar mereka, semuanya orang-orang besar. Terus diperlihatkan lagi lain daripada itu, di antara karya-karya tulisnya Habib Abu Bakar Masyhur. Berapa banyak karya tulisnya? Karya tulisnya enggak kurang total semuanya, baik yang manzumah maupun yang tulisan. Itu lebih dari 300 karya tulis. Beberapa karya tulis beliau tulis di mobil. Tangannya enggak berhenti menulis. Fikirannya nggak pernah berhenti untuk merenung dan berpikir. Terus nggak cuma itu. Yang menarik dari sosok Habib Abu Bakar ini, ya, itu kan semua apa yang beliau tulis, ya, itu kan penerjemahan dari apa yang ada di dalam hatinya. Dan subhanallah, beberapa hal yang memenuhi benaknya itu nggak bisa diterjemahkan dengan tulisan. Dan gak bisa diterjemahkan dengan ucapan. Diterjemahkan dengan apa? Dengan lukisan. Beliau lukis lukisan-lukisan abstrak sebagai penerjemahan apa yang meluap dari dalam hatinya. Apa itu? Ya antara dia dengan Tuhannya. Subhanallah. Terus lain dari itu, di antara yang Habib Abu Bakar persembahkan itu, semasa hidupnya lebih dari 80 rubat, ya, tempat-tempat ilmu,
markas-markas tahfidzul Quran yang beliau taksiskan. Markas tahfidzul Quran itu lebih dari 100. Madrasah, ma'had, pondok pesantren sekitar 80 yang tersebar di berbagai tempat di Yaman sampai di luar negeri. Dan masih banyak lagi yang beliau lakukan. Subhanallah, subhanallah. Seumur hidupnya hanya untuk Allah. Makanya Habib Abdullah bin Alul Haddad melukiskan tentang mereka. Habib Abdullah Haddad bilang, ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharuhum wakhtassuhum bil wilayati. Mereka hamba-hamba yang mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Mereka prioritaskan Allah. Hidup mereka persembahkan untuk Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang kita persembahkan untuk Tuhan kita? Apa yang telah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang dimuliakan Allah, hidup sesaat. Hidup sesaat. Kita kalau mau lihat tuh tadi itu di pameran, apa yang dipersembahkan sama Habib Abu Bakar itu lebih dari jumlah umurnya. Sampai Syekh Samih bilang, ini Habib Abu Bakar karya tulisnya lebih dari 300 karya tulis. Itu beliau tuangkan semuanya. Kita mau bikin kayak begitu, jangankan bikin kayak gitu, nyalin aja nggak bisa. Terlalu banyak apa yang beliau tulis. Subhanallah. Tapi itulah rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Orang-orang beliau ini adalah orang-orang yang jujur kepada Allah. Jujur bagaimana? Jujur atas apa yang beliau nyatakan di hadapan Allah. Apa sih yang dinyatakan? Beliau bilang pernyataannya kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bakal siapa? Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, aku persembahkan untuk siapa? Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta. La syarikalah, bukan bakal yang lain. Kita juga menyatakan pernyataan yang sama kan dalam sholat kita 5 waktunya kita. Tapi kita jujur gak? Kita tulus gak? Kalau beliau jujur, sodagu ma'ahadullah alaih, beliau berlalu, dan ini jadi pelajaran bakal kita pun bakal berlalu, bakal habis hidup kita, bakal selesai, ada batas limit waktunya. Tapi jangan sampai ketika waktu berlalu kita menyesal. Beliau sih bangga, kita aja bangga dengan beliau. Beliau betul-betul berjuang untuk Allah, persembahkan hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sekarang nih, wahai orang-orang yang cinta, wahai orang-orang yang hadir, wahai orang-orang yang tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada kaum sholihin, kepada para aulia, ayo ikutin jalan mereka. Al-bidar, cepetan, segera, jangan tunggu nanti. Takutnya ntar kematian udah menjemput, kita rugi sendiri nantinya. Sekarang, dari sekarang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan keberkahan Allah. Ikutin jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Fa innahum kullu munibin khasyih wa kullu dzi qalbin munirin lamih. Orang-orang yang suci, yang selalu tunduk kepada Allah, yang selalu merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau cari kebahagiaan bukan dengan dunia, bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, tapi kebahagiaan sesungguhnya tahu dengan apa? Ketika kita terkoneksi dengan Allah. Jangankan itu, kita ini sekarang kita lagi nyebutin orang-orang yang punya hubungan sama Allah, kita merasakan ketentraman. Coba kalau kita jadi mereka, bagaimana itu? Dan gak sulit kalau kita mau, gak sulit. Mereka juga manusia seperti kita, tapi mereka punya kemauan, kesungguhan dan kejujuran. Nah, tinggal kita bagaimana? Gak sulit. Allah kalau mau ngasih, Allah kasih. Cuman Allah pengen lihat kesungguhan kita, Allah pengen lihat kejujuran kita kepadanya. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, kita jujur, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa tercurah dari Allah bakal kita sekalian. Ya Rabbal Alamin. Saya sebetulnya nggak pantas bicara di hadapan para habaib, khususnya di hadapan kakak kami dan guru kami Al-Habib Jinnan, tetapi imtithalan lil amr, mudah-mudahan karunia Allah tercurah bakal kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin mal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, kita dengarkan pidato yang
terakhir dan kita serahkan kepada beliau semuanya. Mudah-mudahan ini kedatangan beliau yang pertama ke majelis Ahbabul Mustafa ini. Beliau datang ke sini sering. Nah, ini bahaya ini. Saya nggak lihat beliau ngomong datang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang menghadirkan kita di majlis, yang mengundang kita ke majlis ini Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita datang, untuk kita hadir di majlis-majlis yang semacam ini. Dan kita didatangkan oleh Allah, kita semuanya semata-mata bukan Allah ingin ngambil keuntungan dari kita, tetapi Allah ingin memberikan keberuntungan kepada kita sekalian. Insya Allah tidak kita keluar dari majlis ini melainkan Allah anugerahkan kita keberuntungan yang besar. Nabi Muhammad bilang di dalam hadis, ghanimat majalis dzikir al-jannah. Itu yang dibawa pulang dari majlis zikir. Orang kalau pulang tuh hadir tahlilan, hadir maulid, hadir acara, bawa besek. Nah, itu besek dari manusia. Masa iya yang punya rumah ngasih besek, sedangkan Allah yang kita kumpul karena nggak ngasih besek, Allah juga memberikan besek. Apa beseknya? Al-jannah, kata Rasulullah. Surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita semuanya kebagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau dibilang tadi kata Abdul Qadir nggak ada makan di sini, lah kita pulangnya bukan bawa besek, bukan bawa makanan, beseknya kita surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, alhamdulillah kita hadir di sini di dalam rangka munasabat hauliyat, perayaan haul, rangkaian haul Syekhana Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Mashhur yang diadakan oleh murid beliau akhirnya Syekh Samih Al-Kuhali. Dan juga kemarin kita hadir juga bersama Al-Habib Salim bin Abdurrahman Al-Idrus, semalam haul Syekh Abi Bakar bin Salim, kemudian juga tadi ada halaga ilmiah, dan sebelumnya juga ada halaga ilmiah seminar di ITS Surabaya hari Ahad. Tadi pagi pun juga ada pertemuan, juga ada seminar, kemudian sorenya haul Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur, dan malam hari ini inilah kita berkumpul di majlis ini, majlis Jalsatul Itsnain di pesantren Nurul Iman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Wah, ini majlis, saya selalu bilang itu majlis Jalsatul Itsnain, majlis Senin malam Selasa, bukan punyanya Habib Hasan. Tapi dia nggak marah. Habis punya siapa? Punyanya Habib Umar. Jadi saya datang ke sini, walaupun saya datang fisiknya Al Habib Hasan, tapi tujuan saya yang saya cari di sini adalah Habib Umar. Saya datang kemari hadir untuk cari muka kepada Habib Umar. Untuk cari muka kepada beliau, Masya Allah, untuk menggembirakan hati beliau. Sebab saya merasa yang saya hadiri ini majlisnya Al Habib Umar. Saya hadir di sini. Kenapa? Habib Umar, beliau membentangkan kabelnya sampai ke tempat ini. Al Habib Abu Bakar Al-Mashhur pun juga membentangkan kabelnya sampai ke tempat ini. Itu tadi ada mic yang putih. Mana itu mic yang putih? Ini mic yang putih tadi ditarik, kabelnya nggak nyampe, pendek. Akhirnya disambung lagi dengan kabel yang lain, dan ternyata Masya Allah bunyinya juga tetap sama kuatnya. Al Habib Abi Bakar Al-Mashhur nggak nyampe ke sini, akan tetapi nyampe ajarannya ke sini melalui sanad yang dibawa oleh para murid-murid beliau. Di sini ada Syekh Samih, dan kami pun merupakan juga murid-murid kepada Al Habib Abi Bakar bin Ali Al-Mashhur wal Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita tidak jumpa dengan beliau, tetapi kita tersambung kepada beliau melalui putra-putra beliau, Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Masya Allah, itu kabel sanad tersebut mau disambung lagi, satu kabel, dua kabel, tiga kabel, 10 meter, 20 meter, 100 meter, tetap aja bunyinya lantang. Rabbana innana sami'na
munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami mendengar sang pemanggil memanggil kami kepada iman, dan inilah kami menjadi orang yang beriman. Kita enggak mendengar langsung dari Rasulullah, tetapi kabelnya itu bersambung sampai kepada kita sekalian melalui jalur guru-guru kita, dan sampailah kepada kita panggilannya Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad, ajakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas nikmat yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. InsyaAllah majlis ini makin berkah. Dan Al-Habib Ali Al-Masyhur juga dulu tuh beliau selalu bilang, nanti saya pengen lihat bahwasanya kita sekarang di sini ada Jalsatul Itsnain cuma satu, bukan cuma Jalsatul Itsnain tapi Jalasatul Itsnain, tapi majelis-majelis Jalasatul Itsnain yang terinspirasikan oleh majelis Jalsatul Itsnain menyebar di penjuru dunia, dan ini salah satunya. Dan juga beliau bilang sekarang berdiri satu Darul Mustafa, tapi ketahuilah, saya berharap nanti bukan cuma Darul Mustafa tapi Diaril Mustafa, rumah-rumahnya Al-Mustafa menyebar di mana-mana, dan ini salah satunya. Alhamdulillah. Dan kebetulan ini sekarang kita di sini nih tanggal 28 malam 29 Dzulhijjah. Tapi di Tarim ini hari adalah 29 Dzulhijjah. Tanggal 29 Dzulhijjah, dan ini merupakan zikra iftitah, peringatan pembukaan Darul Mustafa. Tanggal 29 Dzulhijjah, dan peringatan tersebut disandingkan dengan peristiwa hilangnya atau penculikan yang dilakukan terhadap Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, atau ya disebut haulnya beliau. Benarnya beliau wafatnya bukan di tanggal tersebut, akan tetapi beliau diculiknya, menghilangnya di tanggal tersebut. Al-Habib Ali Al-Masyhur beliau bilang, orang menyangka, Syekhana Al-Habib Masyhur bilang, orang menyangka dengan mereka menculik ayah kami, Thariqah Alawiyah hilang, madrasah Hadramaut punah, kita habisi madrasah, kita habisi manhaj dengan menghabisi individu ini Muhammad bin Salim bin Hafidh. Tapi enggak, justru menyebar makin kuat hingga sampai ke tempat ini dengan berkat mereka. Dulu waktu menghilangnya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, keluarganya masih berharap mungkin datang suatu saat, mungkin dilepaskan, diculik, mungkin 2-3 tahun, 5 tahun dilepaskan. Enggak ada berita, sampai datang ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Al-Habib Abdul Qadir bilang ke Habib Masyhur, insyaallah aduh abuk bayadhar, nanti ayahmu bakalan muncul, sampai bertahun-tahun enggak muncul, hingga puluhan tahun, belasan puluhan tahun. Akhirnya tanya Habib Abdul Qadir, dulu kamu bilang ayah kami bakalan muncul, ini udah belasan tahun, puluhan tahun nggak muncul. Bilang, ilah, muncul, zahar fik wa fi Umar, muncul pada dirimu dan pada diri saudaramu Al-Habib Umar. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ini berkat hasanatnya mereka, adanya majelis yang semacam ini. Mau nggak mau, disadari tidak disadari, kita terkoneksi kepada mereka, kita semuanya terhubung kepada mereka. Ini suaranya mereka, ini dakwahnya mereka, dakwah yang tersambung, yang puncak daripada silsilah dakwah ini adalah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamah. Allah pemilik dakwah yang sempurna ini. Dakwah bukan cuma dakwahnya Habib Umar, dakwahnya Habib Abu Bakar sama, dan dakwahnya mereka, dakwahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad sama, dakwahnya Al-Habib Muhammad bin Salim, dakwahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, dakwahnya Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, dakwahnya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, dakwahnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dakwahnya Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, dakwahnya Al-Imam Abdurrahman Al-Segaf, wal-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau pun wafatnya tanggal 29 Dzulhijjah, seperti malam hari ini. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, subhanallah. Dan juga ini dakwahnya Wali Songo, yang merupakan sepupunya Al-Faqih Al-Muqaddam. Wali Songo itu keturunan dari Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib Merbat bin Ali Khala Agasam
bin Alawi bin Muhammad Maula Sawma'ah bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dakwahnya. Ini ya dakwahnya mereka, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bidza urifu wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri waz zamani. Dengan sifat ini mereka disifatkan. Sifat apa? Sifat mereka tawadhu, sifat mereka akhlakul karimah, sifat mereka husnudzan, sifat mereka tuh mulutnya enggak sibuk ya dengan apa namanya, dengan aibnya orang, tapi sibuk dengan aib diri sendiri. Enggak sibuk dengan kekurangan orang, sibuk dengan kekurangan diri sendiri. Enggak sibuk sama omongan orang, tapi sibuk sama omongannya Allah, sibuk sama omongannya Rasulullah, sibuk sama omongannya para aulia wa salihin. Wala tusghi li'adhil wala tasma' mufannid. Kalau dibilang tadi bakhat man kan fi umrih nadharhum, beruntung orang yang seumur hidupnya pernah melihat mereka. Beruntung. Masya Allah. Humul qaum ghudhu fil mahabbah min sigharhum. Mereka adalah para kaum yang sejak kecil mereka tuh disuapi dengan kecintaan, tenggelam dalam kecintaan kepada para aulia wa salihin, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung mereka. Jangan begitu. Bahwasanya ya kalau pecinta mereka beruntung, iya. Bahkan ya secara zahir hatta orang yang ngeganggu mereka juga ya untung yang diganggu aulia wa salihin. Tahu kenapa? Enggak ngebales. Jadduhum al-Imam Ali bin Abi Talib, dia manggil khadimnya, pembantunya, fulan, dipanggil, enggak datang pembantunya. Keluar dari ruangan, dilihat pembantunya ada lagi duduk di luar ruangan, lagi berbaring, lagi santai begitu, dia lagi berbaring dan tidak tidur. Imam Ali bilang, kamu tidur? Enggak. Kamu sakit? Tidak. Kamu dengar saya manggil? Iya, saya dengar. Kenapa enggak nyaut? Kenapa enggak jawab? Dan itu pembantu yang lagi sambil berbaring gitu dengan majikannya, dia jawab, amintu ugubatak fataraktu ijabatak. Aku merasa aman dari hukumanmu. Aku tahu kamu nggak bakal membalas, nggak bakal marah, nggak bakal memukul saya, nggak bakal menghakimi saya. Maka ya kebetulan aku lagi malas menjawab, jadi aku nggak jawab panggilanmu. Begitu aja. Subhanallah. Radhiyallahu anhum wa arbahum ajma'in. Hatta orang yang ngeganggu mereka pun juga ngeganggu mereka tuh ya nggak dibalas dengan gangguan. Zakar hadal Imam Sya'rani, ada satu orang minal aulia berjalan di suatu perjalanan. Kebetulan dia papasan sama satu orang pembenci, pendengki. Itu pembenci ketika melihat wali tersebut dikata-katai, dicaci maki, kamu dasar bid'ah, syirik, sahib khurafat, segala macam lah dicaci maki. Sambil jalan perjalanan menuju, kebetulan arah tujuan mereka sama. Sehingga dia cuma nggak bisa menghindar, jadi dia sambil berjalan lah diikutin. Itu orang sepanjang jalan mencaci maki, sampai udah panjang dia capek sendiri. Nah emang begitu orang kalau caci maki jangan disautin. Sama kayak pingpong, tahu bola pingpong ditangkis terus ya terus nggak kelar-kelarnya. Biarin bolanya out, dia pungut tuh bola sendiri, dia pukul lagi nggak kena, out lagi, diambil lagi, udah biarin dia capek. Katanya asyadul jawab ala safih al-i'rad anhu. Jawaban yang paling nyelekit buat orang-orang pencaci pendengki adalah cuekin. Apa cuekin di sini? Acuhkan. Jangan digubris, jangan diladenin. Dahum. Biarin aja. Da'in nas ya qalbi yaqulun ma badalahum wa tathik bil arbil khalaiki. Habib Umar sampai bilang dulu sama kita, santri-santri beliau, orang ngomong begini, orang nyampaikan begitu, jangan kamu terpengaruh. Falyakun ta'athurukum bil uluwiyat la bis sufliyat. Kalian tuh kalau mau terpancing, terprovokasi, terbawa, hanyut dengan omongan, hanyutlah dengan omongan pengaruh-pengaruh yang tinggi, hanyut dengan Al-Quran,
terpancing dengan Al-Quran, terbawa dengan Al-Quran, terbawa dengan hadisnya Nabi Muhammad, terbawa dengan Ihya Ulumuddin, dengan ucapannya Sya'rani, Ghazali, Imam Al-Haddad. Begitu. Jangan terpancing sama gosip, sama pesan-pesan, sama video-video di Facebook, di YouTube, di Twitter, di mana. Jangan terpancing sama begituan. Nonton itu sekali terpengaruh, diomongin sampai di mimbar-mimbar, sampai di mana-mana diomongin. Giliran Al-Quran nggak membuat dia tersentuh seperti ucapan pendengki. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Si pendengki itu atau Allah Subhanahu wa taala? Dengar kepada Allah Subhanahu wa taala, la tasghi li'adhil wa la tasma' mufannid, lakin asghi li rabbik. Simak kepada Allah taala. Itu orang ngomong mencaci wali ini, dicuekin sambil berjalan. Sampai udah dekat satu kota, tahu-tahu wali tersebut berhenti. Itu orang capek, udah diam sendiri. Dia berhenti, dia duduk di satu tempat bawah pohon. Itu orang juga berhenti juga. Bilang, ya fulan, kalau masih ada yang mau kamu sampaikan, sampaikan sekarang. Kamu masih mau mencaci, keluarin sekarang. Jangan kamu keluarinnya pas sudah di kampung. Kenapa? Soalnya itu depan kampung saya. Banyak murid-murid saya takut ada murid-murid saya yang emosinya belum stabil, terus mereka malah memukuli engkau. Jadi kalau kamu mau mencaci sekarang, saya dengerin sampai selesai, sampai puas. Di sana kamu jangan mencaci. Kenapa? Saya kesian kamu. Subhanallah. Bahkan sampai pencacinya pun juga dikesianin. Coba kalau kita dan terus dikit lagi. Mau ditunggu teman-teman saya di sana. Subhanallah. Walidzalik, dulu itu tadi kita di tempatnya Syekh Sami bilang tuh, ada Al-Habib Umar cerita kepada kita, ada satu daripada pendakwah yang mana beliau diganggu. Saat diganggu itu dia niat, malam ini saya mau tawassul kepada Allah Ta'ala, mau doa kepada Allah biar orang yang mengganggu saya dibinasakan oleh Allah. Udah niat, baru niat begitu tahu-tahu teleponnya berbunyi. Diangkat teleponnya, yang telepon Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Muhammad Haddad bilang, ya fulan, lebbaik ya Habib, lebbaik wahai guruku. Bilang, wali itu menurut salaf kita yang masukin musuhnya ke sorga, bukan yang jurakin musuhnya ke neraka. Itu wali yang masukin musuhnya ke sorga, bukan yang jurakin musuhnya ke dalam api neraka. Subhanallah. Wahakadha. Walidzalik, ayo kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang kita udah tempuh nih, Masya Allah, Alhamdulillah, kita hadir di sini, kita cinta kepada aulia, kita cinta kepada salihin. Itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira tuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah taala itu enggak ada perjuangannya, enggak perlu perjuangan. Al-Habib Abi Bakar Al-Masyhur yang kita peringati haulnya, berapa banyak perjuangan, derita yang beliau alami. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, berapa banyak perjuangan yang beliau alami. Begitu juga Syekhana Al-Habib Umar, berapa banyak perjuangan yang beliau alami. Beliau bilang, kalau dari awal dulu kita dengerin omongan orang, dicaci orang, tiap kali dicaci kita berhenti, tiap kali dicaci kita nyaut, tiap kali dicaci kita klarifikasi, tiap kali dicaci digembosi oleh orang kita langsung udah deh, nggak jadi deh daripada kita katain orang. Kalau kita selalu bertindak demikian, maka nggak bakalan jadi apa-apa. Jalsatul Itsnain nggak bakalan jadi, Majelis Muwasalah nggak bakalan jadi, Darul Mustafa nggak bakalan jadi. Kalau kita dengerin omongan orang, khalas, jalan sudah, tempuh jalannya mereka, jangan tengok kanan kiri. Itu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad waktu beliau bilang tentang para pewaris Nabi Muhammad, ulaika warathun nabiyyi warahtuhu wa uladuhu biraghmi lil muta'ami mawarithuhum fina wa fina ulumuhum. Mereka adalah para pewaris Nabi Muhammad dan keluarga Nabi dan keturunan Nabi Muhammad, kata Imam Al-Haddad. Terus beliau bilang, warisan-warisan mereka ada pada kami. Tahu gak apa warisannya mereka? Apa warisannya para aulia wa salihin? Apa warisannya ahlul bait? Apa warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oh iya ilmu, oh iya jalanan ini warisan. Bukan cuma itu, cacian orang, bala, musibah, diteror, diganggu. Nah itu warisannya mereka. Itu sampai itu ketika Al-Habib Abdul Qadir diganggu oleh orang, Al-Habib Abu Bakar bikin klarifikasi. Abdul Qadir bilang, ya Abu Bakar, saya udah jawab. Saya ini bikin jawaban ya Habib untuk menjawab orang yang menuduh kita.
dengan fitnah dan tuduhan macam-macam. Langsung saya udah jawab. Langsung saya jawab di majelis. Apa jawabannya? Saya bilang syukran jazakallah khair. Itu jawabannya saya. Terus Abu Bakar diam. Ya Abu Bakar, kamu kira jangan-jangan kamu kepengen sampai ke magamnya para leluhur kita dengan mudah, dengan gampang, dengan gratis? Kagak. Ya tapi kita mau sampai ke mereka itu ya begini. Dicaci, dimaki, diteror, diganggu. Memang seperti itu, jalannya seperti itu. Imam Syafi'i waktu sampai di Mesir digosipin orang, dikatain orang, dicaci maki orang. Terus disampaikan omongan kepada Imam Syafi'i. Maksudnya untuk memancing Imam Syafi'i biar dia marah. Imam Syafi'i malah senyum, dia bilang dalam syair gadgil, anallaha dzu waladin wa anna khairal khalqi qad kahana ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana. Allah aja dibilang punya anak. Nabi Muhammad dibilang dukun, tukang sihir. Allah enggak selamat dari ucapan makhluknya. Nabi Muhammad enggak selamat dari ucapan orang-orang yang enggak jelas. Apalagi saya Muhammad bin Idris Syafi'i. Biarin aja. Orang berbicara, kita jangan sibuk untuk jawabin. Kadang tuh memang disetel, ya, sengaja dibuat untuk disautin. Apalagi kalau udah mau datang bulan Maulid atau mau datang bulan Ramadan, biar orang sibuk klarifikasi, lupa sama Ramadannya, sibuk menjawab klarifikasi. Ramadan kamu hatam Quran? Enggak, saya sibuk bikin tulisan untuk menjawab dan mengklarifikasi. Ya, bulan Maulid harusnya ngedidik umat ala mahabbatin Nabi Muhammad, ngidupin sunnahnya Nabi Muhammad di tengah-tengah umat. Sibuk klarifikasi. Itu idza ahabballahu 'abdan fataha lahu babal amal wa aghlaqa anhu babal jadal. Allah kalau cinta kepada hambanya, Allah bukakan untuk hamba tersebut pintu beramal dan ditutup pintu untuk berjidal. Ditutup pintu untuk berjidal. Kenapa enggak jidal? Bilang saya sibuk, Quran saya belum beres, saya sibuk, witir saya belum kelar, saya sibuk nih hari baru baca 2 juz Al-Quran, saya sibuk salawat kepada Nabi Muhammad baru dapat 2000 hari ini, saya sibuk duha saya belum beres. Tapi sibuk nyautin orang begitu, itu natijah inqita'anillah, buah dari keterputusan hubungan dari Allah. Kenapa? Dia ninggalin duhanya untuk menjawab orang, dia ninggalin witirnya untuk menjawab orang, dia ninggalin Qurannya untuk menjawab orang. Subhanallah. Jangan sibuk sama yang nggak pantas. Ishtaghil bi rabbik walladhi 'alaik fi fardil haqiqah wa syar'il masun la yakthur hammuk ma qaddir yakun. Sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tuh, ini Habib Umar yang cerita kepada kita, biar kita semua merasakan kalau marja'iyahnya kita kepada siapa, kita rujuknya, marja'nya kita, baliknya kita dalam segala hal itu kepada syuyukh, kepada para aulia wa salihin wal ulama al amilin, seperti Al Habib Umar wal Habib Abi Bakar al Masyhur wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Itu Al Habib Umar cerita, Nabi Muhammad ketemu satu orang, itu orang ketemu Nabi Muhammad, langsung dia berkata, ceplas-ceplos bahasanya, semaunya dia ngomong. Dia bilang, dia nggak bilang kamu Nabi Muhammad, enggak. Dia bilang antal ladzi taqulu Quraisy annaka sabi. Kamu orang yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy kalau kamu orang yang murtad dari jalan nenek moyang. Nabi diomongin kayak begitu. Nabi nggak memperpanjang jawabannya. Tahu jawabannya apa? Nabi bilang kadzalika yaqulun. Katanya sih begitu. Ya. Mereka bilang sih begitu. Ya udah selesai. Subhanallah. Hatta pengganggu mereka yang mau nyakitin dengan ucapan, ya juga kehabisan kata-kata. Ya udah mau nggak mau jadi pecinta, udah ngelihat akhlak yang luhur. Al-afiyah asyratu ajza. Afiyah, keselamatan, kedamaian, ketentraman. Mau selamat, mau enak, mau sehat, mau aman, sehat batin, sehat pikiran, dan juga sehat badan.
Itu ada 10 bagian. 9 bagian fit taghaful. 9 ajza fit taghaful. Wal wahidah fil firar minan nas. 9 bagian dalam taghaful. Tahu gak taghaful? Belaga gak tahu, belaga gak dengar, belaga gak nyampe beritanya kepada dia. Orang yang pura-pura bego, bahasa kita ini Betawi ya, orang yang pura-pura bego itu pinter. Tapi orang yang pura-pura pinter, itu orang bodoh. Mendingan pura-pura pinter atau pura-pura bodoh? Udah, itu orang cerita. Kenapa kadang hal yang begitu belaga nggak dengar sudah? Ya taghafal daripada begitu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam taghafal 'anil atharat, dari kekeliruan orang lain. Ntar juga dia malu sendiri, diam sendiri. Subhanallah. Nah karenanya itu mari alhamdulillah kita punya rujukan, kita punya guru, kita punya syuyukh, tempuh jalannya mereka dalam segala hal. Nih kita punya modal utama, keimanan, jaga keimanan kita. Sama satu lagi, salamatus sudur, kebersihan hati itu prioritas. Mau dunia terbalik, orang pada jungkir balik, berebut kursi, berebut tahta, berebut harta, tapi jangan sampai hati kita terkontaminasi dengan kotoran yang ada di luar. Jaga hati kita, jangan gara-gara dunia seisinya jadi benci sama satu orang, jadi suudzon kepada satu orang. Apa sih yang kita korbanin? Demi apa? Tahu dunia seisinya. Jangan lagi kursi yang 4 tahun 5 tahun untuk secuil wilayah. Andaikan kursi itu untuk 1000 tahun atau 5.000 tahun untuk dunia seisinya, tidak sepadan. Karenanya kita ngorbanin keselamatan hati kita. Gara-gara itu kita ketinggalan sholat jamaah, gara-gara itu kita ketinggalan takbiratul ihram sama imam, gara-gara itu kita membenci kepada satu muslim, gara-gara itu kita mutusin silaturahmi, gara-gara itu kita nodai hati kita dengan prasangka buruk. Gak sepadan. Hati kita itu segalanya. Bersihin hati kita, tempat pandangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini, alhamdulillah. Insyaallah kita keluar, Allah Ta'ala gembirakan hati Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala gembirakan hati para guru-guru kita. Allah Ta'ala gembirakan hati Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang malam ini adalah peringatan wafatnya beliau. Allah Ta'ala gembirakan hati Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim yang tanggal 27 kemarin, semalam itu adalah haulnya beliau. Allah Ta'ala gembirakan hati Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh yang malam hari ini kita merayakan hauliyatnya beliau. Dan Allah gembirakan hati Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Masyhur yang malam hari ini pun juga kita mengenang wafatnya beliau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah jadikan kita orang-orang gurat ain insyaallah yang mengembirakan hati para salaf kita, hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah Ta'ala tidak keluarkan kita dari majlis ini melainkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala, rizki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya penyakit disembuhkan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala bersihkan hati kita hingga kita wafat dan meninggal dunia dalam keadaan qalbin salim, hati yang selamat dari noda, dari kotoran, dari kedengkian, dari kebencian. Dan Al-Habib Hasan bin Ismail insyaallah makin berkah, makin ma'mur, dan makin dekat kepada guru beliau, dan makin dicintai, makin memiliki tempat dan lahan di hati Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dan Allah Ta'ala jaga para guru-guru kita diberikan kesehatan, afiah dan keberkahan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak, ij'alna mimman yusari' fi ridhak, واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اجعلنا أنفع المسلمين للمسلمين، أبرك المسلمين على المسلمين. بارك هذه المنازل وهذه الديار، احرسها من شر طوارق الليل والنهار. اجعل هذه المنازل وهذه المعاهد وهذه المساجد منازل التقوى، منازل العلم، منازل المحبة، منازل الولاء، منازل النصرة، منازل تتردد فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح أسلافنا الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله